Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang menyaksikan video ini, pada saat ini saya akan melanjutkan materi ya. Bagaimana cara kita bisa mengelola data statistik. Nah, sebenarnya materi ini sangat bermanfaat buat apa mahasiswa di semester akhir sebenarnya. Karena pada dasarnya ketika kalian ingin membuat sebuah penelitian ataupun skripsi yang berhubungan dengan analisa data misalnya atau menguji pengaruh dari variabel tertentu terhadap variabel yang lain gitu ya. Kita bisa menggunakan analisis ini gitu. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh analisa dengan studi kasus penerapan K3 terhadap kinerja karyawan menggunakan SPSS. Jadi eh, bermula dari sebuah beberapa kuesioner gitu yang sudah disediakan. Jadi nanti misalnya kita membuat penelitian memang banyak cara ya, bagaimana cara kita untuk bisa eh, mengambil data begitu, baik dari data sekunder maupun data primer gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya di contoh yang akan kita terapkan kali ini, eh, alat analisis yang saya gunakan itu sebenarnya adalah analisis regresi linear sederhana ya. Kalian bisa lihat di sini. Tuh, analisis regresi linear sederhana. Nah, sebenarnya pun analisis ini terdiri dari tiga bagian. Ada uji F, ada uji T, dan koefisien determinasi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita kembali ke kuesioner dulu. Nah, kuesioner yang sudah kita buat gitu ya. Ada nomor satu, nomor 2 dan seterusnya. Kalian bisa lihat contoh-contoh kuesionernya di sini. Saya ada 5 pertanyaan untuk jenis variabel penerapan K3 dan ada 5 pertanyaan juga untuk variabel kinerja karyawan. Nah, gimana caranya variabel kuesioner-kuesioner kita ini bisa kita olah? Sebelum kita olah memang kita harus membuat pembobotan dulu. Bagaimana cara membobotkannya? Kali ini saya akan menggunakan skala pengukuran Likert. Jadi bagi yang nanti calon responden yang menjawab sangat setuju nanti skornya 1. Kalau dia menjawab tidak setuju atau TS nanti skornya 2. Cukup setuju CS skornya 3. Setuju skornya 4 dan sangat setuju itu skornya 5. Ya, jadi memang sebelum kita memulai untuk bisa menganalisis regresi linear sederhana ini, kita harus melewati beberapa macam uji ya. Salah satunya yang pertama misalnya uji instrumen. Nah, uji instrumen itu sendiri biasanya terdiri dari uji validitas ataupun uji reliabilitas. Selanjutnya uji asumsi klasik, misalnya ada uji normalitas, ada uji multikolineritas, ada uji heterokedastisitas, ada uji autokorelasi dan lain sebagainya. Ya, memang semua tergantung kebutuhan ya. Bisa saja misalnya kalian mau nambahkan misalnya uji linearitas juga nggak apa-apa. Memang itu termasuk dalam 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 uji asumsi klasik juga sebenarnya gitu. Nah, saat ini atau kali ini kita akan coba dulu membuat step pertama dari uji instrumen yang mana memang uji validitas itu sendiri bisa dikatakan proses untuk sebagai proses pengukuran untuk akurasi dari sebuah instrumen yang sudah kita buat. Jadi suatu instrumen itu bisa dikatakan valid eh, jika instrumen tersebut itu ketika digunakan untuk mengukur itu sudah sesuai dengan harapan peneliti atau tujuan penelitiannya gitu ya. Uji validitas itu sendiri merupakan alat ukur ya untuk melihat apakah hasil pengukurannya dapat konsisten. Maksudnya adalah apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan oleh objek yang sama secara berulang-ulang dan menghasilkan ukuran yang mendekati ukuran sebelumnya, nah, gitu ya. Jadi apabila hubungan dari hasil perhitungan dari koefisien korelasinya itu mempunyai nilai lebih besar daripada taraf signifikansinya, tahap kritisnya 5% atau 0,05, maka bisa dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner yang sudah kita buat itu bisa dikatakan valid ya, atau bisa disebut dengan valid gitu. Maksudnya seperti itu kalau uji validitas.
Nah, berbeda dengan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur yang sudah kita buat. Jadi, sebuah alat ukur itu dikatakan reliable andaikan pengulangan pengukuran untuk subjek penelitian yang sama menunjukkan hasil yang konsisten. Maksudnya seperti itu. Hasil ini akan dinyatakan dalam koefisien alfa yang berkisar antara 0 sampai dengan 1 gitu ya. Semakin mendekati 1, sebuah alat ukur dikatakan semakin reliable dan sebaliknya. Jadi pada kasus penelitian ini gitu ya, ketika kita menggunakan uji reliabilitas, maka yang kita gunakan adalah rumus rumus alpha Cronbach's gitu ya. Lambangnya kayak lambang alpha gitu simbolnya. Jadi instrumen dikatakan reliable apabila mempunyai hasil nilai alfa lebih besar daripada 0,6. Nanti akan kita praktikkan bagaimana cara untuk bisa membuat uji instrumen ini, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, dari beberapa kuesioner yang sudah kita lihat ini, saya bisa dapat contoh sampelnya begini. Nah, ini dia. Sama sebenarnya yang tadi, kuesioner ada 5 jenis pertanyaan yang mana masuk dalam variabel penerapan ketiga. Jadi ada pertanyaan 1, saya sebut X1, pertanyaan kedua X2 dan seterusnya sampai ke X5. Nah, kali ini kita akan pakai responden atau jumlah sampel sebanyak 42 sampel. Jadi yang menjawab pertanyaan saya nanti ada 42 orang gitu. Termasuk ke variabel kinerja karyawan. Tabel hasil variabel kuesioner kinerja karyawan tersendiri ya sama, pakai 5 indikator pertanyaan juga dan sama sampelnya sebanyak 42 sampel atau responden. Dari semua indikator item pertanyaan, saya jumlah semuanya di akhir. Nah, bilangan variabel X ini disebut dengan variabel yang dinamakan variabel independen atau variabel bebas. Sedangkan variabel Y ini disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat. Sama halnya dengan variabel dependen atau variabel K3, variabel kinerja karyawan pun tetap saya akan jumlah setiap pertanyaannya menjadi satuan jumlah yang ada. Dinamakan dengan satuan jumlah Y atau variabel dependen seperti itu. Ini ya, ini contoh variabel contoh penyajian data hasil kuesioner yang sudah kita lakukan sebelumnya. Baik, kali ini saya akan coba mensimulasikan bagaimana caranya kita mengelola data hasil kuesioner yang sudah kita buat ini, contohnya, dengan menggunakan SPSS. Sekarang kita buka dulu SPSS-nya. Oh ya, jadi kali ini saya akan buat menggunakan SPSS versi 6.0. Saat ini mungkin sudah ada versi 23-an ke atas ya. Jadi sebenarnya masalah versi itu menurut saya tidak masalah. Yang penting fungsi-fungsi yang akan kita gunakan dan menu-menu yang akan digunakan itu ada gitu ya. Kurang lebih sama saja menurut saya, tidak ada perbedaannya, hanya saja memang mungkin penataan tata letak menunya saja atau ada tambahan fitur baru saja. Kalau ada tipe atau jenis SPSS yang lebih baru gitu. Oke, ini tampilan awalnya. Kalau kita ingin datanya masih baru, artinya kita belum melakukan sebuah setting atau sebuah customize untuk variabel-variabel yang akan kita olah, maka pilihannya jatuh pada type in data ya. Pilih yang type in data, klik OK. Oke. Nah, untuk supaya kita bisa membuat beberapa variabel yang akan kita nanti isikan datanya, maka ditujukan ke variabel view dulu. Ini ya, variabel view. In data view-nya untuk melihat data variabel yang sudah kita buat. Data variabel view-nya adalah di mana kita nantinya bisa membuat pos-pos variabel yang akan kita isi datanya nanti. Oke, saya misalnya isi di sini katakanlah X1, X1, X2, X3, X4, X5. Ya, ini kan kita samakan dengan yang file yang ada di sini. Maksudnya
dengan penyajian data yang ada di sini akan kita samakan dengan yang di SPSS-nya. Oke, ini variabel X-nya untuk variabel totalnya nanti. Ini Y1, ini Y2, ini Y3, Y4, dan Y5. Ini adalah variabel Y-nya. Kali ini kita akan membuat tidak pakai desimal ya. Saya nolkan aja desimalnya. Gak apa-apa. Supaya bilangannya agak sedikit rapi. Nah, baik. Begini ya. Kita sudah punya variabelnya. Tinggal kita isi datanya. Gampang sekali. Cara ngisi datanya kita kopas saja dari Excel yang sudah kita buat. Katakanlah ini yang datanya ya. Kita akan copy sini. Nah, sampai 42 gitu ya. Copy. Kita pindah ke SPSS-nya. Paste biasa. Boleh Ctrl C, boleh Ctrl V ya, sama saja. Oke, selanjutnya yang Y kita copy. Yang Y kita copy. Kita kembali ke SPSS ya. Baik. Nah, kondisi saat ini adalah data hasil kuesioner yang sudah kita kumpulkan, kita rapikan di Excel, kita pindahkan ke program SPSS-nya. Nah, untuk bisa kita lakukan analisis validitas, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah perhatikan baik-baik ya. Analyze ya, pilih yang correlate, pilih yang bivariate. Jadi untuk saya ulangi sekali lagi, jika kita ingin membuat uji validitas, maka menu yang akan kita gunakan adalah analyze, correlate, dan bivariate ya. Kita pilih. Nah, validitas itu per variabel. Jadi kita coba mau lihat variabel ini item X1 sampai X5 beserta jumlah totalnya. Total dari X1 sampai X5 itu adalah di variabel X kan. Kita pindahkan semua ke dalam kotak sebelah kanan. Untuk settingan yang lain, saya rasa correlation coefficient-nya dicentang di persennya, test of significance-nya juga two-tailed, flag signifikannya dicentang, ya, lalu di OK saja. Ya, ini dia yang disebut dengan hasil dari uji validitas. Sebenarnya cukup simpel, yang harus kita perhatikan hanya variabel X-nya saja. Ini ada 0, ini artinya 0,508, ini artinya 0,671 ya, 0,675, 0,726, 0,723. Nah, sebenarnya ada nolnya, cuman memang dalam format laporan di SPSS-nya itu sendiri nolnya tidak terlihat gitu ya. Kita akan coba kira-kira dikatakan validitas itu kan jika RTAB ini yang muncul di sini variabel 0,508, 0,671 dan seterusnya, variabel yang daerah sini saja yang harus kita lihat. Ini namanya R hitung. Nah, nanti kita akan bandingkan jika R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya, maka dia disebut dengan valid. Instrumen yang kita buat itu yang tadi kita buat itu termasuk kategori valid. Nah, kita lihat gimana cara cari R tabelnya, bisa di googling saja ya. Kalian bisa klik www.google.co.id, kalian ketikkan aja R tabel gitu atau tabel R gitu, kalian enter, nanti keluar sendiri, silahkan download. Seperti itu. Nah, saya sudah download ini. Saya sudah download, ini dia. Nah, ketentuan melihat nilai dari tabel R itu sendiri atau R tabel itu sendiri itu dari jumlah sampelnya dikurangi 2. Kita tadi sudah sepakat bahwasanya yang kita pakai taraf signifikansinya adalah 0,05 yang daerah sini berarti ya. Daerah sini. Nah, ini. Jadi beri tabel yang tabel yang ini saja, kolom yang ini saja yang kita perhatikan. Perhatikan. Ya. Jadi kolom-kolom yang lain tidak kita perhatikan, hanya saja kolom yang nomor ini saja, kolom daerah ini saja yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang tadi kan kita sudah sepakat bahwasanya sampel yang akan kita gunakan itu sebanyak 42 ya. Sampelnya 42. Kita cek di tabelnya. Kalau kita punya sampel 42, berarti kan min 2 jadi 40 ya. Kita cek. 40.
Nah, 40 berarti R tabelnya sebesar 0,3044. Ini dia. Ingat ya, kenapa pakai yang ini? Karena ini adalah signifikansi 0,05 atau 5%. Ini yang kita pakai. 40 tahu ya, 42 min 2 dapat sama dengan 40. Ini ya, yang kita pakai 0,304. Kita cek lagi di hasil SPSS-nya. Ini dia. Kira-kira apakah ada dari hasil item instrumen X1 sampai X5 ini yang nilainya di bawah 0,3 berapa tadi? 0,3044? Ada nggak kira-kira? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada berarti instrumen dari variabel K3 atau X1 sampai X5 ini semua bisa dikatakan valid. Begitu kira-kira. Jadi ini bisa kita copy ya, kita copy, kita taruh di Word saja gitu ya. Boleh kita bikin di sini lah. Saya bikin baru aja. Oke. Ini saya tulis ini hasil analisis data ya. Hasil nomor 1, hasil uji validitas. Ini bisa saya copy begini, paste tuh. Ya kan? Yang dipakai validitas. Validitas X atau variabel K3 ya. K3 kan tadi kita di kasusnya kan? Oke. 508, 671, 0, dan seterusnya. Tidak ada yang di bawah, semuanya di atas 0,3044 ya. Jadi semua bisa dibilang semua instrumen yang sudah dilakukan sebelumnya termasuk dalam kategori valid. Nah, sekarang kita cek lagi. Kita cek lagi. Kalau tadi variabel X-nya sudah, sekarang variabel Y-nya. Ini boleh disimpan, boleh enggak ya. Silakan saja. Jadi kita kembali ke SPSS. Analyze. Kita pilih correlate, bivariate lagi. Nah, sekarang kalau tadi X-nya sudah, sekarang kita variabel Y-nya yang kita cek apakah valid atau tidak. Cek, tetap ya, version to valid flag-nya dicentang. Lalu oke. Oke, kita perhatikan sama-sama 0,0606, 0,7 sekian, 0,6 sekian, 0,7 sekian, dan 0,7 sekian lagi. Tidak ada instrumen di bawah 0,3044 yang sudah kita cek di Airtable tadi ya. Ini 0,44 tidak ada. Berarti kesimpulannya adalah data instrumen yang sudah kita buat semuanya valid gitu ya. Saya copy, saya taruh di sini. Nah, jadi bisa aja kita kasih narasi begini ya. Berdasarkan hasil dari uji validitas dihasilkan bahwa semua instrumen mulai dari variabel K3 dalam kurung variabel X yang terdiri dari X1, X2, X3, X4, X5 semuanya menghasilkan nilai dalam kurung R hitung lebih besar daripada R tabel sebesar R tabel sebesar 0,3044 ini ya, maksudnya 0,3044 sorry. Tuh. Ini dia 0,3044 ya. Oke. Selain itu,
saya copy saja semua variabel kinerja karyawan atau variabel X, Y gitu ya, variabel Y atau variabel dependen atau terikat sama ya. Yang terdiri dari Y1, Y2, Y3, Y4 dan Y5 semuanya menghasilkan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Atau kalimatnya ini saya X saja. Ini gini aja. Hasil pengamatan pada R tabel didapatkan nilai dari sampel 42 sampel atau N sama dengan 42 sebesar 0,3 0,3044. Sehingga merujuk pada hasil dari uji validitas dihasilkan bahwa semua instrumen mulai dari variabel K3 dan seterusnya nilai R hitung. Jadi teman-teman ini yang ada di sini itu di variabel di kolom Y ini semuanya disebut dengan R hitung ya. Tidak ada R hitungnya yang di bawah 0,3044. Artinya semuanya bisa dikatakan instrumennya valid ya. Jadi narasinya begini. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Ya, gitu kira-kira. Kita sudah punya hasil dari tabel uji validitas X atau variabel K3 dan uji validitas hasil uji validitas Y atau dalam kurung kinerja karyawan. Gitu. Nah, ini narasinya atau penjelasan tentang tabel yang tadi kita sudah buat, kita hasilkan ya, gitu ya. Oke, uji validitas begitu. Selanjutnya kita akan buat di bawah uji validitas disebut dengan hasil uji reliabilitas. Saya ganti aja fontnya biar sama ya. Times Roman ganti 12. Baik. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan nilai uji reliabilitas? Kita kembali ke Excel, ke SPSS-nya. Dino. Ya, ini ya, kita kembali ke sini. Langkah-langkahnya adalah berbeda tadi dengan yang validitas, yang reliabilitas begini. Kita pilih menu analyze ya. Pilih yang scale, pilih yang reliability analysis. Jadi saya ulangi, untuk bisa kita menguji instrumen secara reliabilitas dimulai dengan menu analyze, scale, dan
reliability analysis ya. Kita pilih. Khusus untuk uji reliabilitas yang kita pilih hanya item-itemnya saja tanpa item totalnya. Jadi hanya itemnya saja mulai dari item X1 sampai X5 yang X atau variabel totalnya tidak kita sertakan ya. Kita masukkan ke dalam item yang dipilih. Pilih statistiknya kita pilih yang scale item scale if them delete ya. Oke. Continue modelnya alpha. Kalau sudah, ya oke. Nah, ini dia hasilnya. Menu ini yang disebut dengan tampilan ini yang akan kita pakai sebagai istilahnya hasil yang menandakan bahwa ini hasil dari analisis uji reliability ya. Ini bisa kita copy. Saya taruh di sini misalnya. Variabel X ya. Ini bisa kita enter ke bawah aja kalau misalnya nanti biar rapi ya. Ini variabel Y-nya atau variabel kinerja pegawainya atau karyawannya. Yang X sudah kita tutup, dino aja, boleh disimpan nggak apa-apa juga. Analyze apa tadi? Analyze scale reliability analysis. Ini kita buang dulu yang X ya ke sebelah kiri. Sekarang kita ambil yang Y-nya saja. Supaya bisa memilih langsung, itu kalian bisa klik sekali, tahan tombol Shift di keyboard Anda, klik yang Y5. Lalu dipindah ke item di sebelah kanannya. Kita cek lagi, scale if them delete yang dipilih, modelnya alpha, jangan lupa, lalu di OK. Ya, hasilnya 0,708 kan? Kita copy, kita paste. Kesimpulannya adalah ya dari hasil uji reliabilitas didapatkan semua nilai dari hasil variabel X dan Y semuanya menghasilkan nilai alpha Cronbach. Nilai alpha Cronbach nilainya di atas 0,6 ya kan, 0,680 di atas 0,6, 0,708 di atas 0,6 juga alpha Cronbach-nya ya. Jadi kita tadi udah bicara alpha Cronbach ya, nilai alpha Cronbach ya. Akan nilai alpha Cronbach tulisannya Cronbach di atas 0,6. Ya, jadi bisa disimpulkan, jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini tergolong atau semua, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini reliable. Ya, narasinya seperti itu kurang lebih. Oke, jadi itu adalah cara bagaimana kita bisa menganalisis uji validitas dan reliabilitas
menggunakan software bantuan SPSS. Dan bagaimana cara menarasikan hasilnya atau membaca hasilnya sudah kita pelajari sebelumnya.